Pertama, dimohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti secara online. Yang kedua, adik-adik harus sungguh-sungguh ya, karena Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah adik-adik. Ketiga, adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Keempat, adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan semangat. Kelima, adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Permisi, ada orang di rumah nggak ya? Shalom, ada orang di rumah? Yuk, Kira, tadi diketok pintu. Siapa ya? Oh iya, ada yang ketok pintu. Biar aku aja yang buka ya. Tiara, Lia, ada Kak Grace nih sama Kak Stefani. Kita suruh masuk aja dulu ya. Ayo Kak, masuk. Terima Terima kasih. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik kok Kak. Wow, puji Tuhan. Oh iya, ini papa mama kemana? Oh, papa mama tadi barusan berangkat Kak ke gereja. Oh gitu. Kak, ayo duduk. Kebetulan aku punya kursi baru loh Kak. Oh boleh. Ayo Kak. Oh iya, Kak Stefani sama Kak Grace dalam rangka apa ya datang ke sini? Iya dek, kami datang ke sini untuk merawat adik-adik. Kan sudah lama kita nggak bertemu. Oh gitu. Kita kangen loh ibadah bareng-bareng lagi. Oh, tapi kan sekarang lagi pandemi Kak. Emang kita boleh ibadah bersama-sama? Iya betul, tapi walaupun begitu kita tetap bisa ibadah bareng-bareng. Walaupun kita tidak di tempat yang bersamaan, tetapi hati kita tetap bersama Tuhan. Iya, kita bisa loh ibadah secara online dengan teman-teman yang ada di rumah. Oh gitu Kak. Ayo teman-teman, kita ibadah bersama. Sebelum itu, kita akan menaikkan pujian dengan judul Aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia,
sudah menaikkan sebuah lagu. Bagaimana kalau sekarang kita berdoa dulu, biar ibadah kita dibimbing oleh Roh Kudus. Oke, Oke, boleh. kita berdoa dulu ya. Mari teman-teman kita berdoa. Yuk kita berdoa ya. Anak-anak yang ada di rumah juga, kita lipat tangan, kita tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Engkau telah membangunkan kami sehingga kami Tuhan dapat bangun pada pagi hari ini tanpa suatu kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, bila kami akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini, kiranya Tuhan berkati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu senantiasa menjagai anak-anak-Mu, supaya anak-anak dapat duduk dengan baik dan mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Kak Grace sudah berdoa buat kita semua. Sepertinya ada lagu yang harus kita nyanyikan nih. Pujian apa, Kak? Nah, kita akan menyanyi pujian yang berjudul Seperti Samuel. Kita nyanyi sama-sama ya, anak-anak yang di rumah juga. Kita sudah menyanyi ya. Nah sekarang sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biasanya kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus ngapain? Kita harus duduk dengan tertib. Misalnya tidak sambil makan, tidak sambil minum, tidak sambil tiduran. Dan kita juga harus menyiapkan Alkitab ya Kak? Iya betul sekali. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi sekali lagi ya. Nah judulnya Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk, sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu. Adik-adik di rumah juga ya. Yuk, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Tuhan, sebentar lagi Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk kami duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Bapa, sehingga Tuhan firman-firman-Mu boleh kami mengerti dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kakak punya gambar nih. Menurut kalian, ini gambar apa? Ini gambar pohon, Kak. Nah, iya betul. Ini adalah gambar pohon. Tetapi, apakah kedua gambar pohon ini sama? Sama nggak? Tidak, Kak. Berbeda. Nah, iya berbeda. Kira-kira perbedaannya apa aja? Kalau di pohon yang satunya subur, banyak buahnya dan daunnya lebat. Tapi kalau pohon yang satunya nggak ada daunnya, kering, Kak. Nah, betul, Tiur. Pohon yang pertama mempunyai daun yang hijau dan sangat lebat. Tetapi pohon yang satunya sangat kering dan sudah tidak ada daunnya ya. Selain itu batangnya yang pohon pertama juga sangat kokoh. Tetapi batang di pohon kedua sudah rapuh ya. Kira-kira kenapa ya seperti itu ya? Mungkin karena pohon yang satunya nggak disiram, Kak, makanya jadi kering. Nah, betul, Tiur. Karena pohon yang kedua tidak mendapatkan aliran air yang cukup. Sedangkan pohon yang pertama mendapatkan aliran yang cukup. Nah, seperti itulah adik-adik, pemazmur menggambarkan orang berdosa dan orang benar. Oke, sekarang kita mau baca ayat bacaannya dulu ya. Kakak mau minta tolong Tiur untuk membacakan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Ayo teman-teman, aku yang bacakan ya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Bahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan demikian orang fasik. Mereka berbuat sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dan mengumpulkan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Oke, terima kasih Tiur. Sama, Kak. Nah, betul ya, tadi di awal kakak udah bilang bahwa pohon pertama selalu mendapat air yang cukup adik-adik, sehingga dia memiliki batang, daun yang sangat lebat ya, karena dia mendapat aliran yang cukup. Sama seperti orang benar yang telah pemazmur gambarkan ya. Orang benar itu orang seperti apa sih? Tiara, Tiur, Lia? Orang benar itu adalah orang yang baik sikapnya, baik dalam memuji Tuhan, baik dalam berdoa, tidak berbohong. Iya, betul. Tentu saja yang rajin dan tekun merenungkan firman Tuhan ya. Ia akan disebut sebagai orang yang benar dan yang berbahagia. Ketika menghadapi kesulitan, dia tidak akan bersedih, tetapi akan bersemangat dan akan tetap tersenyum. Misalnya, ketika mendapat nilai jelek, padahal sudah giat belajar, tetapi ia tidak marah, tetapi makin semangat belajar. Nah, sebaliknya adik-adik, orang fasik atau orang yang berdosa merasa berbahagia hanya karena mempunyai uang yang banyak atau barang-barang yang bagus ya. Ketika dia sakit, dia akan patah semangat dan tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Atau ketika dia mendapat nilai jelek, dianya akan tidak mau belajar lagi ya. Nah, karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus tetap semangat, harus tetap bersyukur kepada Tuhan apapun yang telah terjadi. Oke? Oke. Siapa di sini yang mau jadi pohon yang pertama, yang subur, yang buahnya banyak? Saya. Wah, iya. Nah, kalau gitu, sekarang kakak mau tanya, kebaikan apa sih hari ini yang sudah Tiur lakukan? Memuji nama Tuhan. Wah, kalau Tiara? Berdoa. Sudah berdoa. Kalau Lia?
Oh, kalau Lia sudah membaca Alkitab. Kalau adik-adik, kebaikan apa sih yang adik-adik sudah lakukan hari ini? Oke, sekarang kita mau baca ayat hafalan dulu ya. Oke, sekarang ikutin Kak Stefani ya. Kita akan menghafalkan bersama-sama. Mazmur 1 ayat 3a. Ayat 3a. Ia Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Oke, hebat semuanya. Sekian firman Kak Stefani hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, untuk aktivitas kita minggu ini, untuk kelas balita batita, adik-adik bisa mengumpulkan foto tentang tanaman yang subur dan yang tidak subur. Dan untuk kelas kecil dan kelas besar bisa mengumpulkan foto tentang kebaikan yang adik-adik sudah lakukan selama 3 hari berturut-turut. Contohnya hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu. Ditunggu ya, jangan lupa. Oke, sekarang kita akan berdoa ya. Yuk, mari kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan tentang orang berdosa dan orang benar. Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan ingin menjadi orang-orang yang benar, ingin menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman dari Kakak Stevi. Nah, sekarang kita mau lihat yuk aktivitas minggu lalu yang sudah dikirim oleh teman-teman. Kita lihat fotonya sama-sama ya. Kak, tadi kami udah dikasih persembahan. Ini persembahannya diapakan ya, Kak? Nah, berhubung masih pandemi, cara mengumpulkan persembahannya adalah adik-adik bisa dikumpulkan dulu ya. Nanti kalau sudah banyak, papa mama bisa membawanya ke gereja untuk diserahkan ke tata usaha. Oh gitu ya, Kak. Iya.
Wah, nggak terasa nih ibadah kita sudah hampir selesai anak-anak. Iya nih. Tunggu dulu. Masih ada satu lagu loh yang harus kita nyanyikan. Judulnya Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, yuk mari kita berdoa ya anak-anak. Anak-anak yang di rumah juga ya, kita berdoa bersama-sama. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, kami pada hari ini juga berdoa untuk keluarga kami yang sekarang, keluarga Tiara, keluarga Tiur, dan keluarga Lia. Kiranya Tuhan berkati keluarga anak-anakmu ini. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan di masa-masa pandemi seperti ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga teman-teman kami yang di sana yang sedang menyaksikan ibadah online ini. Kiranya Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan sukacita yang sama seperti kami di sini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah beribadah dengan kami. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan jangan lupa juga untuk selalu berbuat kebaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Ayo cuci tangan dulu. Hore, ibu bikin donat. Yippee. Duh, senangnya. Ini donatnya sudah matang. Baunya enak. Wow. Eits, cuci tangan dulu dong. Hehehe, lupa. Lalala, kok cepet amat? Kan udah basah. Bersih kok, Kak. Kalau cuci tangannya gitu aja, bakteri dan virusnya masih tetap ada. Jadi cucilah tanganmu dengan benar. Caranya, basahi tangan dengan air lalu matikan keran. Tuang sabun secukupnya. Gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan yang lain. Lalu gosok bagian punggung dan selai jari secara bergantian. Gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi saling mengunci. Lalu genggam dan gosok ibu jari dengan posisi memutar. Gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar kuku terkena air dan sabun. Lalu nyalakan keran kembali, lalu bilas tangan dengan air yang mengalir. Setelah itu, keringkan tangan dengan lap sekali pakai. Gunakan lap yang telah kamu pakai untuk menutup keran agar tanganmu tetap bersih. Ingat, cuci tanganmu minimal 40 detik ya, setelah bermain, memegang hewan, dari toilet, dan lain-lain. Nah, sekarang sudah bersih deh. Saatnya makan. Nyam 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 nyam.